Halo Sobat Spentika, kembali lagi di Spenticast. Gimana nih kabar Sobat Spentika? Semoga kalian sehat selalu ya. Aku Yasmin akan membahas problematik remaja nih. Relate Pol dengan kita, apalagi yang perempuan. Saya sudah bersama guru BK kita, sahabat siswa Bapak Ilham yang akan memberikan pencerahan nih kepada kita terkait masalah yang biasanya kita hadapi, overthinking. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi. Gimana nih kabar Bapak? Ya, kadang baik, kadang tidak. Gitu. Tuh, kenapa Pak tidak baik? Ya mungkin ini ya, kurang minum saya mungkin. Kurang minum. Itu Pak. Kurang minum mungkin. Boleh diminum dulu Pak itu Pak. Oh iya, ini ya. Iya Pak. Karena haus enak. ya? Ini kosong soalnya. Oh, iya. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa ya, nggak Iya, apa-apa. Pak. Iya kosong ya ternyata. Mungkin saya sedikit kering aja kalau. Oh kering ya. Maaf ya Pak, soalnya ini kosong. Biasanya kan ada isinya gitu ya. Ya biasanya ada isinya. Sebenarnya. Gitu. Mohon maaf. Maaf ya Pak. Ya, ayo. Oke. Di sini kan kita awal tadi mau membahas problematik remaja nih Pak, ya kan? Ya. Yang biasanya itu disebut overthinking. Ya. Teman-teman itu loh banyak banget Pak yang bilang aku overthinking, terus status WA instant story-nya itu loh overthinking semua Pak. Apa sih overthinking itu Pak? Ya, overthinking ini sebuah ini ya. Sebenarnya kalau dalam taraf biasa itu normal sebenarnya overthinking. Jadi overthinking ini orang yang selalu berpikiran secara terus-menerus, secara berulang. Itu kepikiran hal-hal yang negatif terutama itu. Hal-hal negatif, khawatir akan terjadi sesuatu gitu. Dan itu belum pasti terjadi kan Pak ya? Belum pasti terjadi. Jadi mereka mengandai-andai dulu. Kayak contohnya ya, misal kalian gini, saya mau makan ini kira-kira racun nggak? Racun nggak ini? Mikir dulu. Padahal sudah di situ itu sudah banyak yang makan gitu loh. Wisuake sing mangan, kelihatan orang-orang ini. Mohon maaf ya, ini sambal bahasa Jawa juga. Ya. Iya, blasteran ya Pak. Blasteran Jawa. Jadi ini tentang overthinking ini sesuatu yang terlalu terfikirkan secara terus-menerus gitu. Saya kasih contoh tadi kan orang yang mau makan. Normalnya kan biasanya wis aku makan sudah gitu. Tapi dia orang yang overthinking itu biasanya curiga kan ada sesuatu. Takut yang berlebihan. Makan aja sampai dipikir ya Pak. Bisa jadi. Bahkan orang yang berpikir kayak gini loh. Iki panganane ndang-ndangan wong iki ngeracun aku. Tiba-tiba mungkin ya kepikiran, wong iki biyen aku tahu omong-omongan ambek wong iki rodok gak enak. Agak sedikit gak enak ucapannya. Tiba-tiba dia terpikir, wah, undangan-undangan aku pas marani neng iki lah itu loh, terpikir terus gitu. Berarti dari masa lalu terus terpikirkan. Ya. Jadi curiga gitu ya Pak. Kalau gitu tuh biasanya tuh wajar nggak sih Pak untuk para kita remaja ini kayak ya kita ini Pak? Gini ya, kalau overthinking ini sebenarnya kalau sudah masuk ke overthinking ya, itu sudah nggak normal, sudah nggak wajar sebenarnya. Kalau dari ini ya
normalnya ya. Ya kita kan selalu berpikir untuk melakukan sesuatu gitu. Melakukan sesuatu hal itu berpikir dulu. Tapi dalam hal yang normal gitu. Kalau berlebihan kayak wis mari dilakoni lho, jadi dipikir ngono iki lho. Itu juga termasuk overthinking gitu. Berarti kayak berputar-putar terus gitu Pak di otak. Dipikirkan, terpikir berlebihan. terus merasa cemas gitu ya. Cemas karena iki mang hal negatif yang muncul dalam kepala gitu loh. Padahal itu belum tentu terjadi, belum tentu faktanya memang seperti itu, belum tentu. Mesti ada hal yang mengganggu atau mungkin menyulut dia itu agar berpikir seperti itu. Biasanya ada. Kadang itu orang lain pun juga kadang itu ngomong yang tidak itu ya, membuat kita itu menjadi khawatir. Contoh kalau misalnya gini, aku ingin dulu wong iki mangan iki meninggal loh. Padahal tapi ada orang yang overthinking itu biasanya dipikir loh temenan tau, marung nunggu boleh. Marung ngono mencari informasi lagi, terpikir siapa iki nang aku mati lah. Itu berlebihan sekali lah, itu masuk overthinking. Berarti overthinking itu boleh, cuma jangan berlebihan gitu ya maksudnya? Ya, overthinking boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sudah masuk overthinking ya jelas berlebihan. Ya, biasa aja, taraf normal. Thinking saja, bukan overthinking. Oh, thinking, berpikir ya Pak? Berpikir saja. Tidak ada overnya berarti? Iya, dihilangkan overnya. Nah, biasanya itu kan overthinking juga punya faktor Pak. Nah, faktornya kan pasti ada banyak. Ya, banyak sekali faktornya ya. Itu apa aja Pak kira-kira? Salah satunya mungkin dari ekspektasi yang terlalu berlebihan gitu. Mungkin dan juga bisa jadi karena orang lain. Seperti yang saya katakan tadi ya. Orang lain pun juga bisa memicu kita itu menjadi overthinking gitu ya. Khawatir, terus stres gitu ya. Stres itu juga bisa membuat kita itu sering terfikirkan akan overthinking itu. Ya, terfikir sesuatu hal yang ini nggak normal. Contoh kayak Ikmang, misalnya kepikiran hal-hal negatif itu muncul karena ada orang lain ngomong, iki lho bakso tikus jarene ngono. Biasanya gitu. Kadang itu ada isu-isu seperti itu. Akhirnya kan orang-orang kan overthinking loh. Emang temenan ta ngono. Akhirnya kepikiran ono sing mangan, wah aku wis kadung mangan yo. Ngene bingung. Takut ya Pak jadi takut jadinya. Aku wis kadung mangan yo. Terus gak mau nyoba lagi akhirnya. Bakso tikus rek. Bingung. Itu ya, bingung mesti. Jadi orang yang terlalu banyak overthinking itu juga berpengaruh banyak. Mesti ada banyak pengaruhnya itu. Sebenarnya itu pemikiran yang enggak nyata. Jadi orang-orang mengandai-andai akan itu. Terus itu kan isu yang biasanya wong ngomong tapi lo faktanya gak koyo ngono, akhirnya kan menjadi apa ya, beban pikiran gitu ya, beban pikiran terus biasanya ini sebagai contoh saja ya, biasanya ya sebenarnya banyak penyebab overthinking itu. Kadang itu juga kejadian yang dialami, kayak contoh kalau misalnya kalian pas ini kan di sekolah ya. Kalau di sekolah itu biasanya overthinking karena besok ujian, karena gurunya killer gitu. Pokoknya sinau, aku kok undang-undangan padahal wis sinau bolak-balik ya. Takutnya gak bisa besoknya. Wis sinau sampai motor petem.
Terus motone sampai kiyep. Nah, pengaruhnya itu juga itu ya, Pak. Buruk untuk diri kita sendiri. Buruk sekali, sangat buruk. Bisa sampai mengganggu kesehatan juga. Orang yang terlalu berpikiran seperti itu bisa jadi karena ini ya, kena penyakit lambung juga. Berpikir negatif, overthinking terus, hal-hal gini. Akhirnya kan gimana ya, perut jadi korbannya gitu loh. Iya, karena kita juga jarang makan. Nah, itu juga kan Pak ya. Makan, kepikiran terus, kadang itu kan minat, juga gak nafsu. Gak nafsu makan gitu. Gak nafsu makan terus. Karena kepikiran khawatir. Itu overthinking ya namanya. Jadi terlalu banyak sesuatu hal yang belum tentu terjadi difikirkan dangan kok gak mlebu ya apa gue ngomongin luar riwi sampai termasuk faktor kepribadian juga ya. Bisa jadi kepribadian juga bisa menjadi salah satu apa ya faktornya gitu, salah satu faktornya muncul rasa overthinking, pikiran ya, bukan rasa. Pikiran. Faktor kepribadiannya itu apa aja sih Pak? Kan banyak itu kepribadiannya. Ya, kalau faktor kepribadian ini mungkin ini ya, saya taunya ini yang melankolis ini. Melankolis ini kan karakternya itu banyak berpikir, terlalu perfeksionis seperti itu ya. Dan kadang itu kalau misalnya orang yang berpikir terlalu detail gitu ya, itu biasanya orang yang terlalu berpikir detail itu mikir sesuatu hal itu harus sampai ke akarnya gitu, kudu sampai tuntas. Iki nek gak dipikir detail banget gitu ya Pak, planningnya itu terlalu banyak gitu loh, planning tok tapi gak dilakoni. Ya kayak sopo ngene iku. Kayak siapa Pak? Enggak tahu, barangkali penonton. Ada yang seperti Sobat itu. Spentika ya ini kayaknya. Planning tok, ngomong tok tapi gak dilakoni. Iya Pak, jadi gak ada hasilnya gitu ya. Iya gitu. Cuman gak akan mikir gitu. Jadi itu ya, itu kepribadian salah satu, bukan bisa jadi juga bukan melankolis ya. Itu salah satunya yang menyebabkan orang overthinking itu kepribadian yang terlalu detail, terlalu perfeksionis. Ini juga banyak ya terjadi ya di kalangan SMP, mungkin karena ini mungkin tugas yang belum selesai gitu ya. Kan guruku iki muring-muring, aku iki kudu gimana gitu ya. Oh iya, betul. Nah, ini pengaruhnya cukup besar dalam ini diri kita. Kalau terlalu banyak berpikir seperti itu, nanti ujung-ujungnya pun nggak ada solusi, cuman dipikir aja. Tapi kalau kita jadi manusia kan juga berpikir negatif itu wajar ya Pak ya. Wajar, tapi jangan terlalu berlebihan gitu aja. Nah terus nih Pak, dengar ada anak dari sekolah lain itu pernah mengalami hal, yaitu berpikir terlalu berlebihan Pak. Berpikir terlalu berlebihan sampai parahnya itu dia itu kayak sering curiga gitu loh Pak. Sering curiga dengan orang terdekat maupun sekitarnya. Jadi kayak curiga terus gitu loh Pak. Padahal yang dicurigai itu mau berniat baik gitu loh. Nah terus contohnya gini Pak, dia kan disuruh bersih-bersih rumah. Nah dia itu menyimpulkan sendiri kayak aku disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu dan lain-lain. Nah itu kayak terkesan jadi pembantu gitu loh Pak. Dia nyimpulinnya gitu. Dan akhirnya dia mengira atau terbesit di pikiran nih kalau keluarganya itu lagi berantakan Pak. Jadi dia tuh merasa kayak gitu. Nah itu gimana Pak?
banyak ya. Ini terjadi di kalangan Gen Z biasanya. Gen Z ini juga sering mengalami hal-hal yang mendramatisir. Sesuatu hal banyak yang didramatisir. Merasa kayak sesuatu hal ini terlalu dipikirkan yang enggak normal pemikirannya gitu. Ini kan mengandai-andai. Nah, ini sama halnya karena ini juga sama halnya dengan overthinking gitu. Sama halnya dengan overthinking. Jadi pemikirannya itu terlalu ini apa istilahnya itu, terlalu terfokus pada hal-hal yang di luar kenyataan, nggak faktanya nggak seperti itu. Dia itu terlalu mengandai-andai. Nah, akhirnya karena muncul pengandaian yang terulang itu, akhirnya dia mempercayai hal itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau orang itu terlalu sering berpikir seperti itu, orang itu akan jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya teknik dari hipnotis sebenarnya. Makanya kalau orang yang hipnotis itu biasanya kan disuruh fokus konsentrasi pada satu hal dan disuruh mengulang terus. Kayak misal titiknya itu loh Pak ya. Ya. Lihat titik itu. Titik itu harus diulang terus. Terus fokus konsentrasi pada satu titik. Terulang. Itu sesuatu yang diulang terus. Sama halnya dengan kita itu sebenarnya kalau sesuatu hal yang terulang itu secara nggak langsung itu kita terhipnotis oleh hal itu. Akhirnya makanya tadi kan dari ceritanya Mbak Yasmin ya, itu anaknya ini kan jadi percaya bahwa orang-orang itu jahat gitu. Iya. Jadi orang itu percaya, dia itu percaya bahwa orang-orang itu jahat kepada dia. Padahal enggak. Karena itu tadi dia itu tersugesti, overthinking hal-hal yang negatif yang tidak seharusnya dia pikirkan, tapi terfikirkan secara terulang, dan dia karena itu terjadi secara terulang dan terus menerus, akhirnya dia percaya akan hal itu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh cara mengatasinya gimana Pak? Cara mengatasinya ya, ini kalau overthinking ya, overthinkingnya nih kita harus segera menghentikan itu, menghentikan pemikiran secara berulang. Jadi pertama kita harus sadari dulu, sadar bahwa kalau kita itu overthinking gitu. Soalnya kebiasaan gitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, orang itu kalau sudah kebiasaan itu biasanya nggak sadar kalau dia itu dalam lingkaran overthinking itu tadi. Ya salah satunya memang kita berusaha untuk berpikir positif atau mindfulness, bisa dikatakan seperti. Apa itu Pak mindfulness itu tadi? Mindfulness itu cara kita untuk berpikir positif, melatih agar berpikir positif. Jadi keluar dari lingkaran itu kita harus berpikir positif. Ya pertama dulu kita harus menyadari, sadar akan diri kita. Wih, aku iki kudu stop rek, iki aku posisinya iki overthinking. Wis gak usah dipikir. Makanya kalau orang-orang Jawa biasanya ngomong, wis ngono ae dipikir. Wong-wong biasa dipikir. Iya, selain itu Pak ada lagi? Selain itu ya mungkin bisa memunculkan kegiatan baru dalam kehidupannya, mungkin dalam kebiasaannya, kegiatan baru. Contoh kayak misal karena dia sering overthinking, wis gak usah dipikir, langsung melakukan hal ini. Nah, berarti setelah itu ada benernya Pak, habit yang menjadi hobi. Ya, kebiasaan jadi hobi. Menjadi hobi. Jadi kita membiasakan dulu.
coba nikmati, nggak sedikit kok. Misalnya hal-hal positif itu nggak sedikit, kegiatan positif itu nggak sedikit, banyak. Kalau mau mencari itu mungkin bisa dengan cara mungkin salah satunya itu ya kayak mungkin membaca buku. Kalau nggak suka membaca buku ya boleh-boleh saja, mungkin sukanya lebih ke aksi, sepak bola, atau mungkin ikuti karate, silat. Bisa jadi untuk mengalihkan overthinking itu. Jadi overthinking terlalu berlebihan itu juga Nggak baik. Nggak baik, juga pengaruh sama kesehatan kita. Tapi juga wajar ya Pak? Kalau dalam taraf normalnya Wajar. Thinking ya, itu tadi. Ya, pikiran. Kita hilangkan overnya itu. Kalau overnya sudah tidak ada ya tinggal berpikir saja kan. Jadi ya jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif. Kita berusaha untuk mindfulness, mencari kegiatan baru. Berarti begitu Pak cara mengatasinya. Ya. Oke. Jadi memang kita perlu ya menyadari dulu tentang kondisinya kita itu overthinking nggak ya. Kalau kita sudah menyadari akan hal itu, biasanya akan lebih mudah kita keluar dari hal-hal overthinking itu. Terus selain itu ya, kalau kita belum bisa menyadari itu, berarti kita belum bisa mengenal diri. Berarti harus mengenali diri kita sendiri. Mengenal dulu. Terus setelah kita mengenal, kita bisa baru mencintai diri. Istilahnya, jadi ada prosesnya dulu. Itu Pak, apa namanya? Yang biasanya disebut anak muda itu loh Pak, I love myself. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kali ini, Bapak punya pesan nggak untuk Sobat Spentika? Pesan ya untuk teman-teman Sobat Spentika ya, Sobat Spentika. Ya, ini mungkin karena saya guru BK ya, sering sekali mendengar keluh kesah dari siswa-siswinya gitu ya. Mungkin pesan saya, jadilah diri kamu sendiri. Jangan ikuti omongan orang lain. Sebelum itu tapi kalian harus mengenal diri. Kenali diri kamu, siapa sih saya itu? Siapa saya ini? Kalau belum mengenal, pasti akan susah. Pesan saya, kenali diri kamu dan jadilah dirimu sendiri. Geng, Pak. Oke, Sobat Spentika, jadi gitu ya. Nah, kesimpulannya itu, overthinking ini adalah memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan atau berulang-ulang. Nah, biasanya nih ketika ditugaskan menjadi apa gitu, pasti kalian juga overthinking kan, besok gimana, jadinya gimana. Nah, terus faktornya ini juga banyak kan, kata Pak Ilham tadi, ada faktor kayak apa namanya, perbedaan ekspektasi dan realita, terus kepribadian juga, dan juga stres itu tadi, stres. Nah, terus cara mengatasinya itu juga ada tadi disebutin Pak Ilham ya Pak, yaitu kayak mencari hal baru, terus kayak tadi mindfulness itu belajar berpikir secara positif, terus ada lagi mencintai diri, mengenal diri. Terima kasih ya Pak Ilham udah meluangkan waktunya untuk ada di sini. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Spentika, terima kasih ya telah menyaksikan podcast kali ini. Saya Yasmin pamit undur diri. Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Bye. Bye.